Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar sehat untuk anak-anakku sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat curah limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini, dimanapun kalian berada. Insya Allah kita masih dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Walaupun kita dalam masih suasana pandemi corona, insya Allah tidak menyurutkan tekad kita, semangat kalian untuk terus belajar, terutama materi-materi yang berkaitan dengan pelajaran teknik. Baik anak sekalian, pada minggu yang lalu saya sudah menyampaikan materi penghantar dan juga tugas. Pada minggu kemarin saya sudah menjelaskan tentang sistem sepeda motor, dan tugasnya yaitu tugas kalian menganalisa kerusakan sistem rem sepeda motor dan cara mengatasinya. Alhamdulillah sudah dilakukan koreksi, dan walaupun semuanya belum menyelesaikan tugasnya, secara umum kalian sudah mengerjakan tugas itu dengan baik. Tapi bagi kalian yang belum menyelesaikan tugasnya, segera diselesaikan agar tidak menjadi beban yang menumpuk buat kalian. Dalam proses belajar mandiri ini, dalam proses belajar daring, dalam jaringan, ini adalah dibutuhkan kesadaran kalian untuk belajar secara mandiri. Ingat, proses belajar ini adalah untuk kepentingan kalian, untuk masa depan kalian. Jadi pesan Pak Didi tetap laksanakan dengan sebaik mungkin dan tetap penuh dengan semangat. Pada kesempatan ini saya akan mengevaluasi, menjelaskan dari tugas yang sudah disampaikan. Tugas yang pertama itu adalah kalian mendata kerusakan yang terdapat pada sistem rem sepeda motor yang dirasakan melalui proses operasional yang dirasakan oleh pengemudi. Belum sampai bagaimana tahapan kita mencari atau memeriksa kerusakan itu dengan SOP, standar operasional prosedur, yang dilakukan oleh seorang mekanik. Nah, sebagai seorang pengemudi tentunya kita semuanya pernah mengemudikan dan merasakan bahwa sistem rem kita itu tidak bekerja dengan baik. Kira-kira apa saja? Yang pertama, yang mungkin yang sering dirasakan oleh pengemudi bahwa sistem rem kita tidak bekerja dengan semestinya adalah, pertama adalah rem tidak mengerem dengan maksimal. Nah, apa kira-kira penyebabnya? Nah, tentunya banyak yang menyebabkan rem tidak mengerem dengan maksimal. Nah, kita data dulu. Yang pertama itu. Yang kedua apa kira-kira? Yang kedua biasanya itu timbul suara berjencit, suara berisik. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu biasanya yang sering terjadi adalah sistem operasional itu tidak bekerja dengan baik, ya. Bisa mungkin kalau dia berupa handle, itu handle terasa berat gitu kan. Kalau dia mungkin rem belakang, pijakannya mungkin tidak smooth, tidak nyaman gitu kan, mungkin terdengar suara kasar dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tugas mekanik untuk melakukan perbaikannya. Nah, di kelas 12 ini dalam materi perbaikan sistem sasis sepeda motor, nah di sistem rem ini tugas kalian adalah menganalisa itu, kemudian melakukan perbaikan. Nah, sebagian besar yang kalian buat tugasnya itu sudah mencakup apa yang menjadi tujuan dari proses pembelajaran ini. Nah, di sini akan saya jelaskan, saya akan lebih tegaskan lagi, lebih kita perdalam lagi. Pertama yaitu sistem rem tidak mengerem dengan baik. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Banyak hal, banyak faktor. Tapi seperti yang sudah kita ketahui bersama, di sistem rem sepeda motor itu ada dua macam rem yang paling umum digunakan. Itu biasanya yang pertama adalah sistem pengereman yang roda belakang dengan menggunakan rem tromol. Nah, kalau sepeda motor tersebut menggunakan rem tromol, kira-kira apa yang menyebabkan rem tidak bekerja dengan maksimal? Nah, sebagai seorang mekanik atau calon mekanik, ya, kita harus mengetahui tahapan-tahapan
prosedur bagaimana kita melakukan analisa atau troubleshooting. Kita tidak boleh atau langkah-langkah kita yang harus kita tempuh adalah kita harus tempuh dari cara yang paling simple dan paling sederhana. Nah, memang sebagian besar mungkin kasus ketika sistem rem tidak bekerja dengan baik itu penyebabnya adalah misalnya kanvas rem aus atau tromol sudah aus. Nah, tetapi ada yang paling hal sederhana yang menyebabkan sistem rem tidak bekerja dengan baik. Apa kira-kira? Penyetelan yang tidak tepat atau setelan yang sudah berubah. Nah, ingat, di dalam sistem rem tromol sepeda motor itu ada yang namanya penyetelan ketika kita melakukan pemeliharaan. Nah, kita cek. Nah, kemungkinan pertama itu adalah yang menyebabkan rem tidak bekerja dengan baik. Kita cek. Nah, gimana caranya? Nah, di dalam rem tromol, ya, itu ketika handle kita tekan, pada tuas pengungkit di sepatu rem itu terdapat semacam jarum indikator. Nah, di situ akan ikut bergeser ketika handle ditekan. Kemudian handle pengungkitnya tertarik, itu akan bergeser. Nah, ketika dia sudah melewati batas indikator, nah itu biasanya menunjukkan bahwa kampas sudah dalam kondisi aus, dalam kondisi aus. Nah, tetapi ketika indikator masih belum melewati batas limit service atau batas kausan, maka yang harus kita lakukan adalah kita tidak langsung serta-merta ini kanvas harus diganti, tetapi yang paling awal adalah kita lakukan penyetelan. Nah, kita setel sampai setelan yang sesuai dengan memperhatikan juga ada namanya free play, jarak main bebas handle rem atau mungkin pengungkit rem, itu kita perhatikan, kita sesuai dengan SOP-nya, kita sesuai dengan bukan SOP maksudnya, dengan standar yang ada di BPR, buku pedoman reparasi. Nah, masing-masing sepeda motor ini biasanya berbeda-beda tergantung tipe sepeda motor tersebut. Nah, referensinya adalah acuannya adalah buku pedoman reparasi yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat sepeda motor tersebut. Nah, kalau sudah kita lakukan penyetelan kemudian masih pengeremannya tidak maksimal, kita cek lebih teliti, kita amati indikatornya, apakah memang sudah melewati. Nah, baru kalau kita sudah yakin ternyata bukan penyetelan yang bermasalah, kita boleh melakukan proses pembongkaran. Nah, ketika setelah kita bongkar, maka kita akan lakukan pemeriksaan yang pertama itu yang paling sederhana adalah pemeriksaan secara visual. Gimana caranya? Ya, kita lihat visual, penglihatan. Jadi kita ambil komponennya. Yang pertama adalah yang paling mudah adalah kanvas remnya, kita ambil, kita lihat. Nah, kita tentunya bisa akan membedakan kampas yang masih dalam kondisi bagus biasanya komponen yang terbuat dari bahan asbes itu masih mempunyai ketebalan yang cukup. Nah, tetapi kalau kondisi dari komponen kanvas atau sepatu rem itu yang bagian terbuat dari SPC sudah mulai habis, itu mengindikasi bahwa kanvas rem dalam kondisi aus dan kesimpulannya harus dilakukan penggantian. Nah, untuk di sepeda motor biasanya tidak bisa dilakukan perbaikan, tapi kalau untuk di mobil-mobil besar itu biasanya bisa dilakukan penggantian kanvas remnya. Jadi sepatu rem yang terbuat dari besi itu masih digunakan lagi, cukup diganti bagian kanvasnya. Tetapi setelah kita amati ternyata bagian kanvas ini masih dalam kondisi baik, masih dalam kondisi baik, nah maka pemeriksaan kita lanjutkan pada bagian tromol. Nah, bagian tromol yang masih dalam kondisi baik itu adalah tromol yang kondisinya masih rata. Nah, masih rata. Nah, kita juga bisa melakukan pengamatan pemeriksaan secara visual.
Nah, tromol bagian dalamnya, diameter dalam itu bisa kita lihat ya. Kalau dia sudah membuat alur atau cekungan ya, membuat bagian tromol dalam itu menjadi diameternya semakin lebar, itu mengindikasi bahwa tromol sudah dalam keadaan aus. Tapi yang lebih valid, lebih tepat kita adalah proses pemeriksaan dengan melakukan pengukuran. Nah, alat yang digunakan biasanya menggunakan jangka sorong, skid atau skid mat atau apa jangka sorong, skid mat, mistar geser, ya, itu sama ya. Kita baca, kita ukur, kita baca. Nah, kemudian hasil pembacaannya itu kita bandingkan dengan spesifikasi batas servis yang terdapat sekali lagi pada buku pedoman referensi. Ketika ingat ini adalah diameter dalam, angka kausannya itu adalah ketika hasil ukur kita lebih besar daripada batas servisnya. Nah, lebih besar daripada servis itu berarti menunjukkan sudah melewati batas servis. Karena ini adalah diameter dalam, ya. Harus kita lebih teliti dalam melakukan proses pengukuran. Nah, itu tahapannya itu. Yang pertama perlu diingat, pertama adalah pemeriksaan secara visual, yang kedua pemeriksaan menggunakan alat ukur sesuai dengan SOP. Nah, itu jenis kerusakan yang pertama, yaitu rem tidak pakem. Nah, yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah ketika dilakukan pengereman itu terjadi suara berisik, suara berjinjit. Nah, ini kira-kira apa penyebabnya? Nah, ini cukup sederhana. Penyebabnya langsung bisa kita simpulkan, biasanya ini adalah komponen kampas dan tromol yang dalam keadaan kotor atau berdebu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Biasanya cukup ya dibersihkan. Nah, cara yang pertama itu tidak harus dilakukan pembongkaran, tapi cukup bisa kita bersihkan dengan menggunakan disemprotkan udara tekan. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah debu-debu yang terdapat pada bagian dalam tromol, sepatu rem dan sebagainya itu akan terurai, akan keluar dan dibuang. Tapi kalau ini proses ini belum menghasilkan hasil yang baik sesuai dengan harapan kita, ya dengan terpaksa kita sebagai mekanik atau kalian sebagai calon mekanik harus melakukan proses pembongkaran. Nah, biasanya penyebabnya adalah apa kira-kira? Penyebabnya adalah kotoran yang terdapat pada tromol atau terdapat pada sepatu rem itu tidak keluar, tidak terurai ketika dilakukan penyemprotan. Maka kita harus bersihkan, yaitu dengan cara gimana ya? Dengan cara menyikat bagian-bagian yang kotor tersebut dengan menggunakan biasanya kawat baja. Nah, kalau tidak ada mungkin bisa kita bersihkan dengan menggunakan gergaji besi untuk bagian tromolnya. Atau ketika cara ini sudah kita lakukan tetapi hasilnya nggak maksimal lagi, kira-kira apa penyebabnya? Nah, kalau kejadian ini terjadi real di lapangan, di bengkel misalnya, nanti ketika kalian sudah bekerja, bisa kalian amati ya, ketika mungkin skill kalian sudah semakin baik, pengalaman kalian, jam terbang kalian sudah semakin tinggi, kalian bisa melihat dari komponen, keaslian komponen yang digunakan pada sepeda motor tersebut. Nah, biasanya kan yang mengalami masalah ini adalah motor-motor atau sepeda motor yang sudah mungkin sekali dua kali ya mengalami proses penggantian part. Nah, ini bisa kita lihat keoriginalan, apakah komponen pengganti itu menggunakan genuine part yang asli. Nah, kita tidak bisa menyalahkan konsumen atau pemilik kendaraannya menggunakan
komponen yang tidak asli. Nah, tapi ini kita bisa jadikan sebagai referensi bahwa penggunaan part yang tidak asli, ya, tidak sesuai dengan keaslian dari pabriknya, itu bisa memang menimbulkan efek samping, ya, menimbulkan efek-efek yang tidak terjadi ketika menggunakan produk asli. Contohnya yang paling sering terjadi adalah di sistem rem tersebut. Nah, kalau platnya itu maksudnya kanvasnya tidak asli, itu biasanya salah satunya itu tadi membuat atau menghasilkan suara dencitan. Dan yang biasanya paling fatal, nah perlu kalian ketahui juga, antara dua buah bagian yang bergesekan di misalnya di sepeda motor, contohnya adalah tromol dan rem. Nah, pabrikan itu sudah merancang sedemikian rupa bahwa yang akan dibuat kalah adalah bagian yang paling mudah diganti. Yang kedua adalah pertimbangan adalah komponen yang secara ekonomis dia lebih murah dari komponen yang lainnya. Nah, kira-kira kalian bisa hitung, kalian bisa tafsir antara tromol dan kanvas rem itu ketika kita harus mengganti lebih mahal yang mana. Nah, tentunya kita sepakat yang mahal adalah di sistem di komponen kanvasnya. Nah, makanya kalau kita mengganti yang asli, orisinal, itu pasti dalam kondisi ketika kita cek rem sudah tidak bekerja dengan maksimal, itu nanti yang habis adalah kanvasnya. Jadi kita bongkar, kondisi tromol masih bagus, kita kasih kanvas yang baru sehingga sistem pengereman kembali prima, kembali oke. Tapi dalam praktek di lapangan ada kalanya kasus ketika kanvas diganti dengan komponen yang tidak orisinal. Nah, kanvasnya memang awet, jangan seneng dulu, ya. Kalian pakai kanvas merek X misalnya, kanvasnya awet, tapi ternyata apa? Ya, kanvasnya awet tapi tromolnya yang aus. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya sama penyebabnya, menyebabkan sistem rem tidak bekerja dengan maksimal. Nah, setelah kita analisa, kita cek, ternyata tromolnya yang sudah aus. Nah, maka untuk mengembalikan bagaimana supaya sistem rem bekerja dengan maksimal, ya dengan terpaksa kita harus mengganti tromolnya. Nah, pasti tromolnya lebih mahal. Pertimbangan secara ekonomis, hal ini akan lebih merugikan lagi. Kita tidak boleh memaksa kita harus ganti yang asli atau enggak, tapi yang jelas gambarnya seperti itu, ya. Itu yang kedua, kerusakan atau sistem rem yang tidak bekerja dengan semestinya. Kemungkinan yang kedua tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga adalah sistem operasional yang tidak tidak semestinya. Nah, misalnya kalau dia handle itu terasa berat. Kalau dia misalnya tuas mengungkit, pedal injek, diinjeknya terasa berat. Kira-kira apa penyebabnya? Ya, penyebabnya ya banyak hal. Tapi yang paling sering terjadi adalah ketika misal dia menggunakan kabel, biasanya kabelnya dalam kondisi kotor, ya, tidak terawat, tidak terlumasi dengan baik. Itu menyebabkan operasionalnya akan menjadi tidak nyaman, menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengemudi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya ya kita sebagai mekanik ya harus melakukan proses perawatan, yaitu dengan membersihkannya, kemudian dengan memberikan pelumasan yang baik, ya, sehingga menyebabkan handle, pedal itu akan semakin terasa ringan. Nah, dengan ringannya pedal handle tadi, ini akan dirasakan oleh pengemudi, ya, sistem rem itu sistem operasinya baik, sehingga tidak menimbulkan kesan remnya bermasalah dan sebagainya. Kalau remnya berat, tentunya ini akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengemudi. Jadi itu bisa, ya, ada 3 ya yang abnormal sistem pada sistem rem. Yang pertama adalah rem tidak bekerja dengan baik.
Tadi penyebabnya apa saja sudah saya jelaskan, dan mungkin juga kalian sudah menuliskan pada buku catatan kalian, ya. Kemudian yang kedua adalah suara berdencit, yang ketiga adalah sistem operasional yang membuat pengemudi tidak nyaman, atau mungkin sistem operasionalnya keras, ya, tidak nyaman bagi pengemudi. Baik anak-anakku sekalian, itu sebagai penjelasan lanjutan dari abnormal sistem, kerusakan-kerusakan yang terdapat pada sistem rem sepeda motor. Yang baru kita bahas ini adalah rem tromol. Nah, untuk tugas yang selanjutnya atau materi selanjutnya, kita akan beranjak bergeser kepada sistem rem hidrolik. Nah, secara umum fungsi rem hidrolik sama dengan rem tromol. Rem tromol, nah, itu kalau ditinjau dari sistem operasional itu sebenarnya adalah rem mekanis. Nah, dikatakan rem tromol itu karena bentuknya dia berupa tromol. Tapi sesungguhnya kalau rem itu dibedakan, itu secara operasional itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rem hidrolik dan kedua adalah rem mekanis. Nah, rem mekanis identik dengan rem tromol. Nah, rem hidrolik, nah, identik, bahkan di luar sana banyak orang menyebutnya dengan rem cakram. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, tetap semangat. Nah, pada materi selanjutnya, tugas untuk kalian adalah kalian kembali, tugasnya masih sama dengan minggu kemarin, ya, mendata kerusakan, ya, mencari referensi, ya, cara penanganan kerusakan pada sistem rem hidrolik sepeda motor. Nah, kalau minggu kemarin rem mekanis, rem tromol, minggu ini tugasnya adalah mendata kerusakan dan cara menanganinya pada rem hidrolik atau rem cakram sepeda motor. Mungkin cukup jelas, ya. Model pembelajaran kita adalah model pembelajaran aktif, ya. Jadi sebelum saya menjelaskan detail gitu kan, panjang lebar, walaupun sifatnya melalui video, ya, kalian tugasnya lebih proaktif. Kalian mencari referensi, ya, banyak di channel, di YouTube, mungkin di website dan lain sebagainya. Kita atau kalian bisa mendapatkan banyak informasi, ya, tentunya tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia teknis, ya, banyak referensi, banyak sumber. Termasuk besar harapannya apa yang dijelaskan ini juga mungkin bisa bermanfaat buat, mungkin bukan hanya di sekolah kita, bukan buat hanya kalian yang ada di SMK Negeri 2 Bandar Lampung, tetapi dengan video ini Pak Didi upload di channel sahabat RJM, Riva Motor. Nah, banyak orang di luar sana yang membutuhkan informasi ini bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang baik mengenai sistem rem sepeda motor. Nah, makanya jangan lupa, ya, video kita masih cukup sederhana. Nah, besar harapannya next time, ya, channel ini berkembang, ya. Nah, kita bisa menyajikan video proses atau video-video pembelajaran yang lebih baik lagi, ya, dengan bukan hanya sekedar mungkin, ya, klasikal, ya, saya menjelaskan, ya, tetapi juga dilengkapi dengan fitur-fitur gambar, ya, yang tentunya akan lebih menarik dan mudah dimengerti, ya, untuk kalian semua. Makanya jangan lupa, yang terakhir, ya, sebelum tugas kerjakan, tugas kalian adalah mensubscribe, ya, video ini, dan bila berkenan, ya, tidak ada salahnya juga di share, ya, disampaikan ke kawan-kawan yang mungkin di sekolah lain. Harapannya apa? Supaya channel ini bisa maju, dan sahabat RJM bisa menampilkan, ya, menyuguhkan konten-konten video yang lebih inovatif lagi,
yang insya Allah bermanfaat buat khalayak ramai. Nah, itu besar harapan kita seperti itu. Nah, maka sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe dulu. Oke, mungkin cukup untuk materi hari ini. Tugasnya dikerjakan, dan jangan lupa ya, lebih baik tugas dikerjakan sesegera mungkin ya. Jangan biasakan menunda-nunda apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Nah, karena proses ini adalah cerminan kesuksesan kalian nanti next time-nya ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.